Jadi saya sambutan, mari kita hadapi sepak bola ke depan untuk lebih baik. Apa ada jadwal Indonesia vs Malaysia perebutan juara 3 AFF 2022? Jadwal Piala AFF 2022 menyisakan laga final Thailand vs Vietnam yang berlangsung 2 leg pada 13 dan tanggal 16 Januari tahun 2023. Tidak ada perebutan juara 3 antara Timnas Indonesia vs Vietnam yang sama-sama sudah gugur di semifinal. Format Piala AFF memang berbeda dengan Piala Dunia 2022. Perebutan juara 3 Piala AFF memang pernah diadakan, namun, itu hanya berlangsung dalam 5 edisi awal sejak 1996 hingga 2004. Setelah itu, Piala AFF menerapkan hal yang sama dengan Euro, Piala Eropa, yaitu tidak ada penentuan medali perunggu untuk tim yang sudah gugur di semifinal. Dengan demikian, berakhir sudah perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 usai dikalahkan Vietnam dengan agregat 2-0 di semifinal. Garuda sebenarnya mengawali turnamen dengan brilian, tidak terkalahkan di fase grup, dan bisa menahan imbang raksasa Thailand 1-1. Kenapa tidak ada perebutan juara 3 Indonesia vs Malaysia? Dalam aturan Piala AFF sejak 2007, memang sudah tidak ada lagi perebutan juara ketiga. Format penentuan medali perunggu Piala AFF terakhir kali terjadi pada 2004. Pada 1998, atau edisi pertama Piala AFF, Vietnam menjadi juara ketiga. Dalam partai perebutan medali perunggu, The Golden Star Warriors mengandaskan perlawanan Indonesia dengan skor 3-2. Berselang 2 tahun, dalam Piala AFF yang digelar di Vietnam, Indonesia bisa menjadi juara ketiga. Saat itu, setelah laga berakhir 3-3 dalam 120 menit, Garuda menang adu penalti 5-4 atas Thailand. Dalam Piala AFF 2002, Malaysia menang 3-0 dalam perebutan tempat ketiga lawan Vietnam. Berselang 2 tahun kemudian, giliran Vietnam yang bisa jadi juara ketiga Piala AFF 2002 dengan mengalahkan Malaysia 2-1, membalikkan kejadian edisi sebelumnya. Tim terakhir yang menyandang gelar juara ketiga Piala AFF adalah Malaysia. Dalam edisi 2004, tim ini menumbangkan Myanmar dengan skor 2-1. Partai final AFF edisi tahun tersebut mempertemukan Singapura vs Indonesia, yang dimenangi The Lions dengan agregat 5-2. Uniknya, meskipun kejuaraan AFF senior meniadakan perebutan juara 3, tidak demikian halnya dengan kejuaraan AFF di level junior, seperti AFF U16, AFF U19, dan AFF U23. Di ketiga kejuaraan itu, tetap diadakan perebutan medali perunggu di samping laga final. Para pemain Timnas Indonesia kembali ke tanah air menggunakan pesawat komersial. Para pemain Timnas Indonesia tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekira pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong lebih dulu keluar dari area Terminal 3 Bandara Suta, disusul oleh Jordi Amat, Ilyas Pasojevic, Pratama Arhan dan yang lainnya. Sintayong bersama jajaran staf kepelatihannya, meninggalkan bandara lebih dulu menaiki mobil pribadi Alphard berwarna hitam. Sementara para pemain dan ofisial terlihat harus menunggu bus jemputan mereka selama 10 hingga 15 menit. Duduk lesehan di pelataran selama menunggu jemputan, para pemain terlihat berdiri dan beberapa di antara mereka duduk lesehan di pelataran Terminal 3 Bandara Suta. Raut wajah tegang, murung dan kelelahan terlihat dari wajah seluruh pemain. Mereka terlihat lebih banyak menunduk dan sibuk membawa barang bawaan selama menunggu jemputan tiba. Para pemain juga menolak untuk memberi tanggapan saat ditanya berulang kali oleh awak media. Tatkala di bandara, tidak terlihat perwakilan dari pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
PSSI, yang datang menjemput kedatangan mereka. Padahal sebelumnya ketika para pemain timnas Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023 dijemput Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Kala itu, puluhan supporter timnas Indonesia juga turut menyambut dan para pemain istirahat di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta. Ketum PSSI bicara nasib Sintayong timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022. Maka apa yang akan terjadi terutama untuk nasib Sintayong? Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan itu untuk menentukan nasib Sintayong. Terlebih, masa bakti Sintayong bersama timnas Indonesia sampai Desember tahun 2023. Masih banyak juga turnamen yang harus dihadapi Sintayong di 2023 ini. Sebut saja Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, SEA Games 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Nanti kami akan diskusi dengan teman-teman Exco PSSI bagaimana ke depannya, jika timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022, ucap Muhammad Iryawan. Meski begitu, kemungkinan besar Sintayong akan tetap dipertahankan. Sebab, melihat banyaknya agenda di 2023, tidak mungkin bagi PSSI mencari pelatih baru di waktu yang singkat. Selain itu, kehadiran Sintayong juga sudah memberikan bukti. Pelatih berusia 52 tahun itu sukses membawa timnas Indonesia naik peringkat FIFA. Masih banyak juga kesuksesan yang diraih Sintayong bersama timnas Indonesia, salah satunya lolos ke Piala Asia 2023. Saya pikir semua ini masih proses dan perkembangan timnas Indonesia di bawah Sintayong juga cukup signifikan, termasuk kemarin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, yang dimana sudah 15 tahun lamanya kita tidak berlaga di turnamen itu. Selain itu juga ada peningkatan ranking FIFA dari 179 ke 151, itu kami hargai, tutup Muhammad Iryawan.